Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Kumpulan Cerita Islami. Kali ini kami persembahkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Selamat menyimak, jangan lupa subscribe, like and share. Yusuf alaihi salam merupakan satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihi salam. Dan Yusuf alaihi salam adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah. Bermula dari mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya, beliau melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Ketika Nabi Yusuf terbangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Mendengar mimpi itu, kemudian Nabi Yakub pun berpesan kepada Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada 11 saudaranya. Mereka dengki karena ayah mereka lebih perhatian kepada keduanya dibanding yang lain. Saudara-saudaranya beranggapan bahwa merekalah yang lebih berhak disayang daripada Yusuf alaihi salam dan Bunyamin. Karena kedengkian itu, mereka berencana untuk membunuh Yusuf alaihi salam atau membuangnya ke tempat sangat jauh yang membuatnya tidak mungkin bisa pulang ke rumah. Setelah berhasil memasukkannya ke dalam sumur, saudara-saudaranya mengambil baju Yusuf AS dan melumurinya dengan darah kambing. Kemudian mereka pulang ke rumah dan menemui Nabi Yakub untuk melapor kejadian palsu. Mereka bersedih seraya menangis di hadapan ayah mereka dan menjelaskan bahwa Yusuf dimangsa serigala. Lalu mereka memperlihatkan baju Yusuf telah berlumuran darah sebagai pembuktian kepada ayahnya. Sebenarnya, Nabi Yakub tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan anak-anaknya. Namun Yakub hanya bisa berpasrah dan menyerahkan segala kepada Allah. Beberapa lama kemudian datanglah para musafir ke sumur yang ada Yusuf di dalamnya. Musafir ini adalah rombongan pedagang dari Syam yang hendak menuju Mesir. Musafir penarik tali timba melihat seorang anak yang tertarik bersama timbanya, lalu ia merasa senang karena bisa menjadikannya sebagai barang dagangan. Mereka hendak menjual Yusuf tepatnya sebagai budak ketika telah sampai di Mesir. Tiba di tempat tujuan, para musafir menjual Yusuf dengan harga murah kepada sepasang suami istri. Ternyata yang membeli Yusuf adalah orang yang terkenal dan terhormat, yaitu Aziz pejabat Mesir dan istrinya Zulaiha. Setelah dibeli oleh sepasang suami istri, Yusuf tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka. Hingga usianya dewasa dan ketampanannya bersinar, Yusuf tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya tersebut. Pada suatu waktu, istri dari tuannya Yusuf alaihi salam mengajak teman-temannya untuk memperlihatkan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, yang membuat dirinya tertarik dan ingin menggoda. Melihat para serupawan Yusuf alaihi salam, teman-teman Zulaiha pun ternganga hingga tak sadar membuat mereka mengiris jari-jari tangannya sendiri. Melihat kenyataan tersebut, Al-Aziz dan Zulaiha sepakat untuk memenjarakan Yusuf AS agar muncul opini bahwa Yusuflah yang menggoda istri tuannya. Lalu masuklah Yusuf AS ke dalam penjara. Suatu ketika Raja Mesir kala itu bermimpi dalam tidurnya, dan mimpinya itu membuat ia cemas. Raja itu bermimpi seakan-akan ia berada di tepi sungai. Lalu dari dalam sungai muncul 7 sapi betina dengan tubuh gemuk. Ketujuh sapi betina itu merasa senang berada di padang rumput yang subur. Setelah muncul 7 sapi gemuk, dalam mimpi Raja muncul kembali 7 sapi bertubuh lemah dan kurus. Anehnya, ketujuh sapi yang bertubuh kurus itu ikut bersenang-senang dengan 7 sapi betina bertubuh gemuk. Kemudian sapi-sapi bertubuh lemah memakan 7 sapi betina yang gemuk. Raja pun menceritakan mimpi yang diperolehnya itu kepada para pembesar kerajaan dan kaumnya, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menakwilkan mimpi sang raja. Dalam situasi tersebut, pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf alaihi salam mengingat bahwa Yusuf alaihi salam mahir dan pandai menafsirkan mimpi. Raja pun membolehkan dan mengutus si pelayan untuk menemui Yusuf alaihi salam di penjara. Setelah itu, Yusuf alaihi salam pun dibawa menemui raja. Raja Mesir lalu menceritakan mimpinya tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi lemah kepada Yusuf. Di hadapan raja, Yusuf AS pun menakwilkan bahwa akan datang musim subur dan makmur selama 7 tahun. Setelah itu, datanglah musim paceklik yang penuh kesulitan selama 7 tahun pula. Setelah mendengar kepandaian dan kecermatan Yusuf AS dalam menakwilkan mimpi dan memberi solusi, Raja Mesir menawarkan Yusuf alaihi salam kebebasan dari penjara.
Nabi Yusuf alaihissalam bersedia dan menawarkan diri menjadi bendahara kerajaan. Setelah menjadi orang yang berkedudukan tinggi, Yusuf AS pun menikah dengan Zulaiha karena tuan terdahulunya itu meninggal dunia dan Zulaiha telah kembali menjadi wanita yang bermartabat. Dikatakan bahwa Zulaiha juga masih saudara dengan raja. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dan seluruh keluarganya berkumpul di Mesir, dan hidup bahagia. Sekian kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan lupa subscribe, like and share. Terima kasih.